ingsun mimiti purwaning kawi mau sejarah Prabu Indrawijaya kanggo tulada anak putu sekabeh samia pada kaweruhana maring wong mancanegara Wiralodra saking Dramayu wis dadi jalma sujana nanging benjing Allah nyukani karahmatan kang linui Dharma ayu mulih harja tan ana sawiji-wiji pertelane yen wonten taksaka nyabrang kali Cimanuk sumur kejayaan terus milih lupa murup tanpa patra sadaya pan mukti malih somahan lawan prajurit roang lawan priagung samya tentrem atine sadaya harja tumuli ing sakehing negara pada raharja Pinggir. Sendiko Gusti Temenggung. Ini sudah malam. Apa tugasmu sudah kamu laksanakan? Tentu sudah Gusti. Hamba sudah berkeliling memeriksa dan hamba bisa pastikan pintu dan jendela di rumah ini sudah hamba kunci Gusti. Baik. Tapi ada satu jendela yang hamba tidak berani menutupnya Gusti. Jendela yang mana? Cahaya purnama begitu indah. Tapi kenapa Diajeng menatapnya dengan wajah muram? Apa ada yang salah dengan purnama itu? Ngapeti rasa putra kinasih. 40 purnama sudah berlalu. Tiada angin yang datang mengabarkannya. Entah di bumi mana dia sekarang berpijak. Kamu memikirkan dia lagi. Diajeng, percayalah. Wiralodra putra kita selalu dalam lindungan Gusti Allah. Dia sedang mencari jati dirinya. Dia pasti kembali. Aku kangen Wiralodra. Aku kangen Wiralodra, Kang Mas. Ning jiwa tansah gawe manah melas asih. Wiralodra cucuku, bangunlah. Eyang Barata. Sembah sujud Ananda Eyang Barata. Wiralodra cucuku, banyak pendekar yang mengidamkan pusaka ini. Tapi kaulah yang layak mendapatkannya. Terimalah. Terima kasih Eyang Barata. Cakra Budaksana berbentuk 8 arah mata angin, yang artinya tebarkanlah kebaikan pada 8 penjuru mata angin. Kamu akan hidup mulia cucuku.
Sendiko Eyang. Dan satu lagi pesan Eyang. Jika kamu ingin jadi seorang pemimpin dan hidup bahagia bersama anak dan keturunanmu di kemudian hari, carilah Kali Cimanu. Tebanglah hutan di pinggir kali itu. Lalu bukalah pedukuhan. Kali Cimanu? Ya. Di manakah itu, Eyang? Pergilah ke arah matahari terbenam. Eyang Barata. Apa kalian? Wiralodra, jangan harap kamu bisa meninggalkan Gunung Sumbing ini dengan mudah. Bertahun-tahun kami bertapa, menginginkan pusaka Cakra Ugasana. Ayo, cepat serahkan pusaka itu jika kau masih ingin bertemu keluargamu, Wiralodra. Pendekar, sebenarnya saya paling benci yang namanya pertumpahan darah. Tapi sayang, rupanya kalian lebih menghendaki kematian kalian sendiri. Sombong kamu, Wiralodra. Anakku Wiralodra. Anakku Wiralodra. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Adinda Wiralodra, setiap hari Bunda menangis menantikan kehadiranmu. Sekarang Bunda jangan bersedih lagi. Ya, anakku. Aku juga kangen denganmu, Wiralodra. Tinggil, kalau Wira sudah selesai, suruh menghadapku. Sendiko, Gusti. Ilmu yang tidak berguna, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Apa yang sudah kamu dapat harus bermanfaat. Bukan saja untuk dirimu, tapi juga bagi orang lain, Ger. Betul, Ayahanda. Karena itu Ananda akan melaksanakan pesan Eyang Barata. Ger, pesan Eyang Barata itu memang mengisyaratkan bahwa saatnya kamu mesti berbakti kepada negara dan agama. Oh ya, besok kita akan menghadap Kanjeng Sinuhun Sultan. Kanjeng Sinuhun Sultan Demak? Ya.
Arya Wiralodra, sekarang apa pendapatmu tentang masa depan Kesultanan Demak dan agama Islam? Hamba aku yakin, seiring dengan kejayaan negeri Demak dan sesuai dengan cita-cita Dewan Wali, agama Islam akan menerangi seluruh pelosok Jawa Dwipa dan tidak akan ada ancaman yang berarti karena Majapahit sudah tenggelam dalam perut bumi. Kanjeng Sinuhun, di antara putra Adipati dan Tumenggung yang kita undang, sepertinya putra dari Bagilen ini mampu mengemban tugas apa yang Kanjeng Sinuhun amanatkan. Betul, Permaisuri. Wiralodra, persiapkan sebuah tempat di sekitar Kali Cimanuk di wilayah Kulon untuk persinggahan prajurit Demak dan Cirebon ketika menyerang Portugis dan Pajajaran. Baik Kanjeng, titah Kanjeng akan hamba laksanakan. Ger Wiralodra, jalan yang akan kamu tempuh adalah titian satu rambut yang dibelah 7, berat, berliku, dan syarat rintangan. Apakah langkahmu akan surut, Ger? Ayahanda, tekadku seperti anak panah yang meluncur dan tidak akan pernah berhenti sebelum menembus titik tujuan. Hiya, hiya! Belum seumur jagung kamu pulang. Sekarang kamu harus pergi lagi, anakku. Relakan kepergian Ananda Ibunda demi tugas yang mulia. Wiralodra, anakku. Sudahlah diajeng. Gusti Allah akan selalu membimbing dan menjaga setiap langkahnya. Medal ngidul pinggir gunung, oleh melebani Wanagiri. Kali Cimanuk kang pernaya ing pundi panggonaning kali. Kalau boleh tahu, tempat mana yang hendak Kisana tuju? Jauh. Jauh sekali. Iya, meski jauh, semua tempat pasti ada namanya. Entahlah, aku ini hanya seorang pengelana bodoh yang mengikuti kemana arah mata angin bertiup. Di sana ada yang mengambil barangmu. Hei, jangan lari! Paman Tinggil? Kaget ya, Raden. Kenapa menyusul? Ibundamu sangat mencemaskanmu, Raden. Beliaulah yang memaksa paman untuk menyusul dan menemanimu dalam perjalananmu, Raden. Paman Tinggil. Paman Tinggil tahu resiko perjalananku.
Ini perjalanan bukan sehari dua hari. Hidup Paman sudah digariskan untuk selalu mengabdi pada keluarga Raden. Ibunda Raden akan selalu bersedih apabila Paman tidak mengikuti perjalanan Raden. Kenapa Raden masih meragukan Paman? Kalau tidak bersedia, tentu Paman sudah kembali ke Bagelen lagi. Apa Paman membawa bekal? Tentu Raden. Ibundamu membawakan makanan, uang saku, dan beberapa keping emas. Tapi kalau makanan sudah habis Paman makan, Raden. Sekarang mana uang dan emasnya? Ini, Den. Den, Raden, kenapa Raden membuangnya? Bekalku juga sudah habis. Aku bagikan kepada orang yang membutuhkannya di sepanjang perjalananku. Bukankah kita butuh bekal untuk perjalanan yang sangat panjang ini, Raden? Harta akan menjadi beban dalam perjalanan kita dan akan membuat kita menjadi cengeng dan manja. Nanti kalau kita pengen makan bagaimana? Hutan, danau, sungai yang kita temui akan memberikan makanan yang berlimpah untuk kita. Ayo, lanjutkan perjalanan kalau masih mau menemaniku. Melihat semangat Raden yang sangat tinggi, Paman yakin suatu saat nanti Raden akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Makanya jangan buru-buru dimakan, Paman. Masih panas. Paman, lapar, Raden. Ngantos angsal 3 tahun oleh walele oleh anggone mancing wanagi pandereng antuk warti tulung yang wisi lajeng tumuli lumampah anu lidugi ing kali. Ada kali besar, Raden. Kali besar. Ada apa, Paman? Ini pasti Kali Cimanuk. Kali Cimanuk? Apa Paman yakin? Pasti, Raden. Kita sudah 3 tahun berjalan. Dan kita sudah memasuki wilayah Kulon. Ini pasti Kali Cimanuk. Pasti, Den. Hei! Kalian menyebut itu Kali Cimanuk? Iya, Pak Tua. Kami datang dari wilayah timur. Hendak mencari Kali Cimanuk. Apa benar itu Kali Cimanuk? Bukan. Itu namanya Kali Citarum.
Kali Cimanuk yang kalian cari sudah kelewat jauh di sebelah timur sana. Kita kesasar, Paman. Iya. Balik lagi saja. Tapi ambillah arah pesisir. Kalian akan ketemu dengan sebuah kali. Itu namanya Kali Cipunegara. Nah, setelah Kali Cipunegara, jika kalian mendapati kali lagi, itulah Kali Cimanuk. Paman Tinggil, kita harus kembali ke wilayah timur. Seperti apa yang dikatakan Patwa ini. Iya. Hei, kemana Patwa tadi, Paman? Paman Tinggil kenapa? Tidak apa-apa, Raden. Mungkin Paman hanya kelelahan. Karena selama berbulan-bulan kita hanya makan daun-daunan. Kalau begitu kita berhenti. Istirahat di sini. Tidak. Kita teruskan perjalanan. Tapi Paman masih kuat, Raden. Paman Tinggil! Paman Tinggil! Bangun, Paman! Paman Tinggil! Bangun, Paman! Sawijikan macan Syukurlah kalau Paman udah siuman. Lihat, aku dapat batang raudu muda. Airnya bisa digunakan untuk kekuatan tubuh, sekaligus bisa menurunkan panas. Ayo, sekarang Paman minum. Sekarang Paman makan. Kenapa, Paman? Paman sudah bosan makan daun-daunan, Raden. Jangankan untuk memakannya. Untuk melihatnya pun Paman sudah muak. Paman Tinggil, jika kita menemukan padukuan, tentunya kita akan menemukan nasi. Berbulan-bulan kita tidak menemukan padukuan satupun. Paman bukan kambing, Raden. Yang setiap hari harus makan dedaunan. Paman ingin makan nasi, Raden. Makan sesuap nasi. Walaupun hanya sesuap nasi, Raden. Jika Kali Cimanuk sudah kita temukan, kita akan buka ladang. Kita tanam padi sebanyak-banyaknya. Bukan saja sesuap nasi yang Paman bisa makan. Tapi setiap hari. Setiap hari. Maafkan Paman, Raden. Maafkan Paman. Ternyata perjalanan mencari Kali Cimanuk tidak semudah yang Paman kira. Tinggalkan Paman, Raden. Kalau ternyata Paman hanya menjadi beban Raden, tinggalkan Paman saja, Raden.
Tinggalkan paman, Raden. Maafkan paman sudah menyusahkan Raden. Sudah, jangan banyak bicara dan jangan banyak gerak. Ya. Tinggalkan paman, Raden. Paman sudah tidak kuat, Raden. Tinggalkan paman, Raden. Tinggalkan paman, Raden di sini, Raden. Kali Cipunegara. Sekarang Raden tidak punya alasan untuk tidak meninggalkan paman di sini. Menyeberang sendirian. Tinggalkan paman di sini. Dari Bagelen kita pergi berdua. Kita harus sampai di tempat tujuan berdua juga, paman. Bagaimana paman harus menyeberang? Jangankan untuk berenang. Untuk berdiri saja paman tidak mampu. Paman sudah tidak kuat, Raden. Tinggalkan paman, Raden. Kita susuri kali ini sampai muara, paman. Tinggalkan paman, Raden di sini, Raden. Paman. Paman Tinggil. Paman. Paman Tinggil. Paman. Paman Tinggil. Paman Tinggil sekarang segar. Iya, Den. Paman juga aneh. Begitu bangun, tubuh paman rasanya segar. Oh iya, Den. Di sana ada ladang yang sangat luas, ditanami sayur-sayuran yang sangat subur. Ladang? Di mana, paman? Di sana, Den. Berarti di sekitar sini ada padukuhan. Coba aku lihat. Mari. Permisi, Aki. Boleh saya bertanya? Barangkali dia kurang dengar, Raden. Maklum sudah tua. Aki! Ki! Apakah ladang ini milik Aki? Tanahnya subur sekali. Apakah daerah ini Cimanuk? Kalau iya, izinkan kami membuka ladang di sini. Dasar anak muda tidak tahu sopan santun. Datang-datang malah bicara keras-keras sama saya. Emangnya saya budak? Bukan, Ki. Maksud aku... Kamu tidak tahu siapa saya? Saya adalah kaki Tani Maliwarni, pemilik ladang ini. Kalian mau merampok saya? Dasar pelajar! Biarkan paman yang menghadapi, Raden. Ya! Orang tua itu bukan orang tua biasa, paman. Dia tandingan saya. Tidak, Raden. Wirabadra, aku Ki Buyut Sidum. Aku adalah saudara seperguruan Buyut, Gagak Wirhandaka. Aku mengikutimu sejak kamu sampai Kali Citarum tadi. Wirabadra, hutan Cimanuk yang kamu cari tidak akan lama lagi kamu temukan. Jika bertemu seekor kijang bermata intan, kejarlah dia. Di tempat dia menghilang, itulah hutan Cimanuk yang kamu cari.
Dengar, ada suara perempuan minta tolong, Raden. Tolong, pendekar. Tolong aku. Bebaskan aku dari ikatan ini. Pendekar. Tolong aku, pendekar. Tolong aku. Siapa yang berani tega berbuat ini padamu, Nyimas? Terima kasih, pendekar. Terima kasih. Namaku Siti Larawana. Tadi aku ketemu perampok jahat. Mereka merampas semua hartaku dan mengikatku di sini. Pendekar datang dari mana? Aku Arya Wiralodra. Dan itu Paman Tinggil. Kami datang dari Bagelen. Hendak mencari Kali Cimanuk. Dan ingin buka ladang di sana. Kang Mas Wiralodra, tadi saya bersumpah. Barang siapa yang sudah melepaskan ikatanku, kalau dia seorang laki-laki, dia harus jadi suamiku. Sepertinya tidak bisa. Aku harap Kang Mas tidak menolak permintaanku, Kang Mas. Maaf, tidak bisa. Aku mohon, Kang Mas. Karena aku tidak bisa mengingkari sumpahku sendiri. Menikahlah denganku. Lupakan Kali Cimanuk. Kita bisa membuka ladang di sini. Aku mohon. Ingat, Raden. Ini di tengah hutan. Aku tahu, Paman. Kang Mas Wiralodra, apakah aku tidak terlihat cantik untuk pemuda gagah berani seperti Kang Mas? Ayo menikahlah denganku, Kang Mas. Tidak. Hai Wiralodra, kayak lanang bagus-bagusan dewek. Lamun sirap dinuruti kepengenannya Siti Larawana, mending sirah sirna ing bumi. Hei! Lihat, Raden. Dia berubah menjadi kijang bermata intan. Apakah ini yang dimaksud oleh Kisidu? Ayo kita kejar, Paman. Ayo. Itu kijangnya, Paman. Kita ikuti terus kemana kijang itu pergi. Kita lanjutkan perjalanan, Paman. Ayo. Ayo. Dia nanya, Paman. Mari kita susuri tempat ini, Raden. Ayo. Hah? Ada kali, Paman. Berarti ini kali... Cucuku, Wiralodra. Benar, inilah Kali Cimanuk. Selamat cucuku. Kamu sudah menemukan tempat yang bertahun-tahun kamu cari. Kali Cimanuk. Kali Cimanuk, Raden. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau telah tunjukkan Kali Cimanuk. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Kita telah menemukan Kali Cimanuk yang bertahun-tahun kita cari, Raden.
sami damel kisma apa maning kitinggil damelane ki nulis sami masuraka Raden Wilalodra iki Dua nadri sima banteng warak wau walele ole amia bubar ketawuran pribawane panas hati setan iblis perayangan bubar sedaya ela 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 ewalele ole aing tolong anak saya. Ada apa ini, ada apa? Anak saya kesurupan. Raden! Siapa kamu? Kenapa bikin onar di wilayahku? Aku penghuni Pulau Mas. Aku marah kamu membuka padukuan tanpa seizinku. Pergilah dan jangan ganggu kami. Dengan makin banyaknya warga yang bergabung dalam padukuan kita, sudah sepatutnya dibuat aturan-aturan sebagaimana tata laksana dalam kota raja. Kitinggil, karena besok saya harus pergi ke Bagelen. Kitinggil mesti menggantikan posisi saya sebagai kelurah dalam padukuan Cimanuk. Siap, Raden. Dan tugas selanjutnya Kilurah Tinggil dibantu oleh 6 bahu suku yang bertugas di bidangnya masing-masing. Jayantaka, engkau bertugas dan bertanggung jawab untuk keamanan padukuan Cimanuk. Siap, Gusti Raden. Kipulaka, di bidang pengairan dan pertanian. Siap, Raden. Kibayantaka, mengurusi masalah penyakit. Siap, Gusti Raden. Ki Suryantaka, di bidang keagamaan. Siap, Gusti Raden. Ki Wanarasa, mengurusi kebutuhan warga padukuhan. Siap, Raden. Dan Ki Puspahita, sebagai pengurus pendopo. Sendika, Gusti. Ayo cepat sedikit, bisa tidak? Lihat, Gusti Ayu marah tuh. Makanya, kakak jangan goda aku terus. Siapa yang goda? Kamu aja yang ganjen. Sudah. Padukuan Cimanuk sudah di depan mata. Hentikan bercandanya, mengerti? Ngerti, Gusti Ayu. Gara-gara kamu. Apa lagi? Dasar kamu sih, bawel. Saya yang disebut dengan Nyi Endang Dharma, Kilurah. Dan di belakang saya ini adalah paman dan bibi saya, Kitana dan Nyitani. Sesuai pesan Raden Arya Wilalodra,
bahwa Pedukuhan Cimanuk ini terbuka untuk siapapun, tidak melihat siapa dan dari mana. Berlaksa-laksa terima kasih kami haturkan. Kemasyhuran nama Padukuhan Cimanuk yang subur makmur telah sampai ke tempat kami. Dan tiada maksud lain kedatangan kami ini kecuali untuk menumpang bercocok tanam di sini, Ki Lurah. Karena itu kami membawa berbagai macam bibit tanaman, Ki Lurah. Kami senang atas kedatangan kalian. Nanti carilah sendiri tempat yang menurut kalian bagus untuk bercocok tanam. Kemu ingkang pakabonan apa maning ingkang murid neki Endang Dharma Mulang Jaya kedot lan guna sakti. Rupanya hasil panen bulan ini meningkat dengan pesat. Benar Ki Lurah, ini semua berkat ladang yang diolah oleh Endang Dharma. Hasilnya lebih bagus dan melimpah Ki Lurah. Lihat Ki Lurah, cara bertani mereka lain dengan kita. Sepertinya cara mereka lebih maju. Pantas hasilnya lebih bagus. Ini bagus. Itu akan membuat pedukuhan kita semakin ramai. Karena makin banyak orang-orang yang datang untuk berladang di sini. Lihat Ketigil, banyak orang yang belajar ilmu kanuragan pada Nyi. Aku sudah duga. Endang Dharma bukan seorang wanita biasa. Dia adalah seorang pendekar pilih tanding. Walah. Kalau saja dia bisa bersanding dengan Raden Wigalodra. Kana wong perang tanding ngajeng manggi musuh saking para murid-murid ira kawan tarian negeri kapiarsa maring Pangeran Palembang.
Selamat datang di pedukuhan kami, Gusti Pangeran Guru. Aku senang Ki Lurah. Saudaraku Wiralodra telah berhasil membuka pedukuhan yang ramai di sini. Aku yakin kelak dia akan jadi seorang pemimpin besar di sini. Tapi sayang, Gusti Raden Arya Wiralodra masih berada di Bagelen. Tidak apalah Ki Lurah. Aku hanya singgah sebentar saja untuk beristirahat dalam perjalanan kami pulang menuju negeri Palembang. Bagus. Kenapa Kitinggil sampai tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu? Nyimas Endang Dharma memang tidak pernah menceritakan lebih jauh siapa dirinya. Tapi saya yakin dia adalah wanita baik-baik. Tidak, ini membahayakan. Ini bahaya Kitinggil. Oh, inikah Endang Dharma yang kosor sakti itu? Ternyata benar. Selain sakti, Nyai juga sudah gunakan kecantikan untuk menarik orang-orang agar berbondong-bondong datang ke pedukuhan Cimanuk ini. Aku tidak mengenalmu, wahai Kisanak, tapi mulutmu sudah berkata lancang. Aku pangeran guru dari tanah Palembang. Aku ingin bertanya 3 hal saja padamu. Siapa sebenarnya dirimu? Dan apa sebenarnya tujuanmu menetap di pedukuhan saudaraku Wiralodra ini? Aku kira Ki Lurah Tinggil sudah menjelaskan semuanya. Tapi aku kurang puas dengan keterangan Ki Lurah. Kalau begitu mohon maaf, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, Pangeran. Berarti terpaksa aku tangkap Nyai untuk 2 kesalahan besar. 2 kesalahan besar? Pertama, Nyai tidak bersedia mengungkap jati diri Nyai sebenarnya. Dan kedua, Nyai sudah sembrono mengajari ilmu bela diri kepada rakyat biasa. Ilmu bela diri hanya boleh diajarkan untuk para bangsawan, prajurit, dan pendekar. Yang diajarkannya Endang Dharma pada kami olah kanuragan yang memang khusus untuk rakyat biasa. Betul, supaya badan kami sehat dan kuat di saat bekerja mengolah ladang. Aku tidak percaya. Aku tahu kalian bukan orang tani biasa. Aku yakin kalian memang sengaja diutus untuk menggalang kekuatan dan merusak apa yang telah direncanakan saudaraku Wiralodra terhadap pedukuhan ini. Itu tidak benar, Pangeran. Sekarang tidak ada alasan untuk membiarkanmu hidup, Endang Dharma. Ayo tangkap. Sekarang tidak ada alasan untuk membiarkanmu hidup, Endang Dharma. Ayo tangkap.
Pangeran Guru dan 24 orang pengikutnya sudah tewas. Bagaimana saya harus melaporkan kejadian ini? Nimas Endang Dharma memang berada di posisi yang benar. Tapi kematian Pangeran Guru tidak bisa diterima begitu saja oleh keluarga besar Kanjeng Gusti Gagak Singalodra di Bagelen. Tidak perlu bingung dan risau, Ki Lurah. Bagi seorang Endang Dharma, pantang untuk lari dari tanggung jawab. Pangeran Guru atau Pangeran Dila juga masih kerabat Kanjeng Sultan Demak. Demi kehormatan keluarga Kanjeng Sultan, maka tidak ada alasan untuk membiarkan siapapun yang telah membunuh Pangeran Guru. Tanujaya, Tanujiwa, Sini Koramanda. Pergilah kalian bersama kakakmu Arya Wiralodra dan Kitinggil Padukuhan Cimanuk untuk menangkap Endang Dharma. Bawalah Endang Dharma ke hadapanku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siap, Ramanda. Sampun dugi Kang Denutu. Ditinggil du bagya dugi pama lami-lami pamantan kaeksi Endang Dharma bukanlah seekor nyamuk yang mudah kalian tangkap. Kecuali kalian bisa mengalahkanku dalam perang tanding. Nyai memang pendekar pilih tanding, tapi belum tentu bisa mengalahkanku. Kenapa membawaku kemari? Karena aku ingin bicara padamu. Endang Dharma, sebenarnya aku tidak bersungguh-sungguh bertarung denganmu. Kamu terlalu cantik untuk jadi korban dalam pertarungan ini. Oh, jadi kamu merendahkan aku sebagai seorang pendekar Wiralodra? Tidak, bukan itu maksudku. Aku tahu kamu tidak bersalah. Katakan, siapa sejatimu? Atau bagaimana kalau kita secara baik-baik pergi ke Bagelen? Aku akan bela kamu di depan ayahandaku. Tidak bisa, Wiralodra. Ayo kita lanjutkan pertarungan kita.
Dia memang wanita sempurna, Paman. Kecantikannya mengacaukan denyut jantungku. Apa susahnya menyatakan cinta, Gusti Raden? Paman sangat mendukung. Karena nyatanya Nyimas Endang Dharma tidak bersalah. Aku lihat dari tatap matanya, Raden Wiralodra jatuh cinta padamu, Nyimas. Aku tahu, Nyai. Dan aku juga sebenarnya punya perasaan yang sama. Hah? Jadi Nyimas juga suka sama Raden Wiralodra? Iya, Ki. Sudah lama aku mengidam-idamkan bersanding dengan seorang kesatria gagah seperti Raden Wiralodra. Tapi sayang, dia harus membela kehormatan keluarganya. Kalau begitu, urungkan niat Raden untuk menangkapnya. Ajaklah dia untuk jadi pendamping hidup Raden. Tapi aku nggak ingin mengecewakan ayahanda, Paman. Aku tidak mau mati secara hina. Tapi kalaupun aku harus mati, aku ingin mati dengan membawa cintanya. Endang Dharma, keluarkan semua kemampuanmu. Maafkan aku, Endang Dharma. Aku tak bermaksud menyakitimu. Sehelai saja rambutmu terlepas dari tubuhmu. Sungguh aku tak rela. Aku belum kalah, Wiralodra. Aku hanya tidak ingin melanjutkan pertarungan ini. Kenapa? Karena aku jatuh cinta padamu, Wiralodra. Tidakkah sekarang kau melihat mataku, memandangmu dengan selaksa rasa cinta? Endang Dharma, aku kira inilah saat yang tepat untuk menyatakan perasaanku. Endang Dharma, sebenarnya aku... Tangkap dia, Kang Mas. Dia sudah kalah. Arya Wiralodra, daripada kamu tangkap aku untuk dibawa ke Bagelen, lebih baik aku sirna di Kali Cimanuk ini. Selamat tinggal, Wiralodra. Ya. Endang Dharma. Raden Wiralodra, janganlah lupa, aku juga ikut berjasa membesarkan Padukuhan Cimanuk ini. Aku hanya minta, abadikanlah namaku. Sepeninggalanku ini berilah nama Padukuhan Cimanuk ini dengan sebutan Dharma Ayu. Endang Dharma telah sirna di Kali Cimanuk. Pulanglah. Kabarkan ini ke ayahanda. Aku
sangat mencintaimu, Endang Dharma. Aku sangat mencintaimu. Jika benar mencintaiku, temui aku di Bukit Marungge.